Bersyukur itu mempercepat rencana Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Tapi komplain, bersungut-sungut, menggerutu, tidak tahu berterima kasih justru menghambat rencana Tuhan datang dalam hidup kita. Saudara tahu perjalanan bangsa Israel sebetulnya dari Mesir menuju tanah perjanjian hanya cuma butuh waktu 40 hari jalan kaki sampai di tanah perjanjian. Tapi karena mereka Bapak Ibu sudah mengalami mujizat Tuhan, laut dibelah. Saya mau tanya sama saudara, jenis vacuum cleaner model apa yang bisa mengeringkan air laut? Coba cari di bawah ayat 1 kan. Nanti guys, apa yang terjadi Bapak Ibu saudara? Berjalan lagi 3 hari gak ada air. Mereka menggerutu, bersungut-sungut. Mereka menemukan sumur. Dan ketika mereka timba air itu rasanya pahit. Mereka langsung komplain sama Tuhan. Bagaimana mungkin kau Tuhan tidak berikan kami air? 3 hari lalu guys, belum 1 minggu, 3 hari lalu kamu lihat Tuhan belah laut. Masa Tuhan gak bisa bikin air pahit jadi air manis? Kamu berdoa, jangan komplain, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan khawatir. Ya doa dong, jangan pakai kekuatanmu. Guys, orang kalau bersungut-sungut, semua jalan tertutup. Tapi orang kalau bersyukur, masalah sebesar apapun, pintu boleh tertutup rapat-rapat, selalu ada jalan tikus yang Tuhan buka. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, pada bulan Desember ini kita mengangkat tema tentang bersyukur. Karena 11 bulan kita telah lewati di tahun 2022. Kita berada di bulan terakhir. Dan itu sebabnya kita akan bahas tentang syukur. Apapun yang terjadi. Mungkin kau banyak kehilangan, mungkin kau mengalami duka cita. Engkau bahkan mengalami pengkhianatan, kau mengalami lembah-lembah. Tapi hari ini kita akan belajar tentang rasa syukur. Kenapa kita perlu belajar tentang rasa syukur? Karena rasa syukur adalah satu kata yang paling disukai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. I worship you. Itu kata yang paling bikin Tuhan impress. Kalau Tuhan impress dengan kata-katamu, kalau Tuhan impress dengan hatimu, kalau Tuhan impress dengan hidupmu, maka dia gak akan mungkin tinggal tenang di singgasananya. Dia akan segera meninggalkan singgasananya dan segera menjawab segala kebutuhan dan doamu. Ini definisi mengenai rasa syukur. Rasa syukur adalah sebuah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Jadi rasa syukur itu artinya setuju dengan apa yang kita alami. Setuju dengan Tuhan apa yang telah kita hadapi. Jadi rasa syukur itu artinya tahu berterima kasih. Tadi pagi istri saya menyampaikan firman tentang orang-orang yang gak tahu berterima kasih. Yang pertama, tidak menghargai kebaikan Tuhan. Yang kedua, mempermalukan nama Tuhan. Beliau akan menyampaikan kembali nanti di ibadah ketiga. Sungguh luar biasa. Rasa syukur adalah rasa di mana engkau tahu berterima kasih. Apapun yang kau hadapi, Tuhan adalah sutradara yang terbaik, yang di mana endingnya selalu indah pada waktunya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rupanya firman Tuhan berkata bersyukur dalam segala hal. Artinya bersyukur merupakan sebuah perintah Tuhan. Kalau Tuhan memberi perintah, pasti ada maksud dan tujuan. Kalau Tuhan memberi perintah,
Semuanya untuk keuntungan kita dan bukan keuntungan Tuhan. Saudara mau bersyukur, saudara tidak mau bersyukur, Tuhan tidak pernah rugi. Yang rugi kita kalau kita berhenti bersyukur. Karena dengan bersyukur Anda merasakan kelegaan. Dengan Anda bersyukur Anda justru mendapatkan kekuatan. Dengan Anda bersyukur Anda menyehatkan, Anda punya fisik dan pemikiran. Ada begitu banyak di pihak medis. Para dokter tidak bisa menemukan penyakit orang tersebut. Tapi ketika mereka diajar bersyukur terhadap situasi yang mereka hadapi, ternyata itu adalah obat yang manjur menyembuhkan penyakit mereka. Semua perintah disampaikan kepada kita bukan untuk keuntungan Tuhan. Tapi semua perintah disampaikan kepada kita untuk kepentingan kita. Sama ketika kita memberi perintah kepada anak kecil, sikat gigi. Perintah itu diuntungkan bukan untuk si orang tua, tapi perintah itu diuntungkan untuk si anak. Sebab kalau kamu gak sikat gigi, maka gigimu akan sakit, mulutmu akan bau, maka kamu akan bermasalah. Susah tidur. Sama hal, kenapa Tuhan menyuruh kita bersyukur? Untuk kepentingan kita. Berikutnya, ternyata bersyukur itu merupakan hal yang kita perlu lakukan setiap waktu. Bersyukurlah dalam segala hal. Berarti bersyukur diperlukan bukan sewaktu-waktu, tapi bersyukur diperlukan setiap waktu. Bersyukur dilakukan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi bersyukur juga dilakukan pada waktu kita tidak sembuh-sembuh dari sakit. Waktu kita terkapar di ranjang, tidak sembuh-sembuh. Bersyukur perlu dilakukan. Bersyukur dilakukan bukan pada waktu kita berkelimpahan saja, tapi bersyukur dilakukan pada waktu kita berkekurangan. Karena bersyukur dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi bersyukur dibutuhkan setiap waktu. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya orang yang sulit sekali untuk mengampuni adalah orang yang tidak tahu berterima kasih bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi ketika Yusuf bersyukur, Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Siapa yang menyangka sumur kering? Siapa yang menyangka di mana Yusuf mengalami pasar budak? Siapa yang menyangka ketika Yusuf mengalami yang namanya dikhianati, di penjara, difitnah. Tapi ketika dia tetap bersyukur dalam segala hal, Tuhan lihat. Ini yang membuat Tuhan impress, meninggalkan singgasananya dan kemudian mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Melebihi orang-orang lulusan S1, S2, S3 di Mesir yang mengerti tulisan piktograf kuno. Itu sebabnya saya mau bagikan ke kita semua. Ada 3 hal mengapa kita perlu bersyukur. Yang pertama, alasan kita kenapa perlu bersyukur dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Less stress, less worry. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak ibu saudara, Tuhan tidak melarang kita khawatir, Tuhan tidak melarang kita ketakutan, Tuhan tidak melarang kita gentar. Karena rasa takut, rasa khawatir adalah hal yang normal. Tapi yang tidak normal, tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam kekhawatiran. It's normal kita takut, it's normal kita khawatir. Tapi kalau terus kita diperintah sama ketakutan dan kekhawatiran, itu yang tidak normal. Saya beritahu, Yesus sendiri pernah mengalami rasa khawatir dan takut ketika di Taman Getsemani dia akan menghadapi namanya salib. Di situ dia bawa 3 murid terdekatnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan kemudian dia berdoa dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gentar, dalam keadaan stres. Yang keluar keringat bukan keringat dingin, tapi keringat darah, berarti pembuluh darah Yesus pecah saking takutnya.
Yesus rasakan kekhawatiranmu. Yesus rasakan ketakutanmu. Tapi Paulus dan Yesus memberikan kepada kita teladan. Kamu boleh takut. Kamu boleh khawatir. Kamu boleh gentar. Tapi nyatakanlah segala kekhawatiran dan ketakutanmu kepada Tuhan. Nyatakan, berarti di sini it doesn't matter engkau mau marah, it doesn't matter engkau mau dalam keadaan sedih, it doesn't matter engkau dalam keadaan gentar. Yang penting nyatakanlah. Karena bagi Paulus, bagi firman Tuhan, tidak ada masalah kita takut, tidak ada masalah kita khawatir. Tapi Yesus memberikan sebuah pengajaran, kunci untuk mengatasi rasa takut dan khawatir, yaitu nyatakanlah doamu, isi hatimu kepada Tuhan. Dan diakhiri, ditutup dengan rasa syukur. Artinya disil, diaminkan dengan rasa terima kasih. Ini menarik sekali. Di mana Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah apapun yang kau rindukan, apapun yang kau inginkan, sekalipun gak masuk akal, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan baik-baik ayat 8. Karena setiap orang yang meminta mendapatkan. Setiap orang yang mencari memperoleh. Setiap orang yang mengetuk, pintu baginya dibukakan. Berarti tidak ada satu orang pun yang doanya tidak dijawab. Tidak seorang pun yang dimana permohonannya tidak dijawab. Minta. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah mendapatkan? Karena kita ini takut. Gak berani menyatakan isi hati kita. Semua keluhan kita. Semua bahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Walaupun saya udah khotbah sejak tahun 1996, udah lama. Tapi ketahuilah, saya jujur dan buka kartu sama saudara. Tiap kali saya mau berdiri dan berkhotbah, saya masih ada rasa takut, khawatir dan gentar. Semua persiapan saya, apakah bisa saya sampaikan dengan baik atau tidak? Tapi sekali lagi, saya cuma serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Biar namamu dipermuliakan. Dan pada akhirnya selalu ada penyertaan Tuhan. Saya gak pernah komplain. Kenapa saya harus dipercayakan seperti ini? Saya udah enak-enak tinggal di Australia. Sudah punya keluarga di sana, orang tua, adik-adik, nyaman. Kenapa Tuhan bawa saya ke Indonesia? Untuk menolong bangsa dan negeri ini. Kemudian saya mikir mau kerja apa. Saya ini meninggalkan Indonesia sejak lulus SMA tahun 1996. Tidak ada orang yang masih tahu saya. Sebagian sudah lupa saya. Mereka sebagian teman-teman dekat sudah banyak yang keluar negeri. Di Indonesia kalau kerja butuh yang namanya reference. Saudara tahu waktu saya pulang Indonesia. Gaji di Australia 1 bulan $8.000. 80 juta. Sampai di Indonesia saya coba cari kerja. Saya kerja apa aja yang penting benar. Saya coba nge-apply kerjaan travel teman baik saya. Dia berkata gini, Jo, paling gue bisa kasih gaji lu 2 juta. Mampus gak tuh? Dari 80 juta jadi 2 juta. Saya punya anak 2 kembar yang saya bawa dari Australia. Saya punya istri mau kasih makan apa 2 juta. Tahun 2006. Tapi sekali lagi saya nyatakan, Tuhan, Kau suruh saya kembali ke Indonesia. Meninggalkan rasa aman di Australia, meninggalkan orang tua adik-adik saya. Sekarang saya bawa istri dan anak-anak, tanggung jawab Tuhan. Kalau memang kehendakmu aku kerja di travel ini dengan gaji 2 juta, I am ready. Tapi kemudian Tuhan buka jalan yang berbeda. Untuk saya boleh mengembalakan sebuah gereja. Dan akhirnya Tuhan melipat gandakan. Yang tadi 2 juta dengan gaji yang bisa mencukupi untuk istri dan anak-anak.
nyatakanlah isi hati. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu pergumulanmu. Tapi masalah isi kamu tidak pernah berdoa. Minta itu unsurnya berdoa dengan segala kerendahan hati. Sudah tahu bagi pengemis dibutuhkan kerendahan hati untuk minta-minta. Kalau pengemis itu sombong, dia nggak rendah hati, dia nggak mungkin dapatkan. Dia nggak mungkin mendapatkan apa yang dia minta. Tapi karena kerendahan hatinya, sabar ditolak, sabar dimuntahin, sabar diludahi, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia peroleh. Sama hal, kita ini perlu datang dengan segala kerendahan. Ketahuilah bahwa Tuhan punya hobi adalah menjawab doa kita. Kenapa kita gak menyatakannya? Kau minta kerja, kau ingin bayar hutang, kau ingin promosi, nyatakan. Berdoa. Seandainya kau berdoa gak bisa, Tuhan Yesus kasih jawaban yang kedua. Cari. Mencari itu unsurnya. Tadi berdoa unsurnya berdoa dengan segala kerendahan hati. Mencari itu unsurnya berusaha. Mungkin kamu sudah berdoa gak dapat. Ya ada upaya juga, karena iman tanpa perbuatan mati. Kamu yang gak punya kerja, mulai nge-apply CV. Mulai coba kirim referensi kepada teman-teman CV-mu. Dan mulai doakan semua CV-mu. Kamu cuma kirim gak doa, kurang powerful. Tapi kamu doa gak kirim CV, ya gak terjadi apa-apa. Memang doa harus disertai dengan perbuatan. Kamu yang single, ya berupaya untuk bisa bergaul. Jangan cuma tinggal di dalam rumah, jangan cuma hanya di dalam gereja, bergaul di komunitas juga. Pak, ngomong-ngomong masalah begini, kan kuda cari rumput, bukan rumput cari kuda. Bapak tahu kan, kuda itu laki-laki yang cari perempuan. Bukan perempuan cari laki-laki, betul. Tapi masalahnya, kalau rumput itu nunduk terus, eksklusif terus, bersembunyi terus, kuda gak kelihatan. Maksud Bapak bagaimana? Sebagai rumput juga perlu kasih him-him. Kasih kode. Kasih tebar pesona. Dengan sikap yang manis. Jangan galak. Kuda begitu kenalan, how are you? Apa how are you? Belum menikah udah galak. Gimana menikah dijajah. Manusia, lihat penampilan. Hanya cuma Tuhan yang mengerti hatimu. Jadi calonmu itu gak tahu hatimu. Dia cuma tahu penampilanmu. Berarti ya kamu juga perlu berdandan. Dengan badan langsing, muka mengkilau, dengan bau wangi. Jangan sampai kuda datang, boketek. Ada upaya. Saudara, kalau saya kehilangan handphone, saya bukan cuma berdoa minta sama Tuhan. Kalau saya berdoa, Tuhan kirimkan handphone saya. Tuhan akan ngomong gini, yang punya kaki, lo atau handphone? Yang punya kaki yang mendekat. Iya juga. Jadi saya akan berhentikan aktivitas saya. Kemudian saya mulai rewind, saya mulai mundur, saya mulai mikir di mana terakhir kali saya taruh handphone. Dan kemudian saya mulai cari di tas, di lemari, di koper. Seandainya saya gak ketemu, saya akan kerahkan para pegawai saya untuk mencari handphone. Seandainya para pegawai saya gak ketemu juga, saya akan kerahkan anak-anak saya untuk mencari handphone saya di kolong ranjang, di kolong meja. Saya kerahkan angkatan udara, lautan, dan daratan. Pasti saya dapatkan tuh handphone kembali. Ada upaya. Kau cari kerja, upaya. Kau cari uang, upaya. Kau cari jodoh, upaya. Kau cari kesehatan, ada upaya untuk berubah. Seandainya kamu udah berdoa gak dapat, udah mencari berusaha gak dapat, ada jurus yang ketiga yang Yesus ajarkan. Ketuk. Ketuk itu unsurnya menunggu dengan ucapan syukur. Ketika Anda sedang berkunjung ke rumah teman, Anda pencet bel. Maka Anda harus nunggu sampai dibukakan pintu. Anda gak bisa ngomel sama temanmu. Kok gak keluar-keluar? Gua kepanasan di kehujanan. Please keluar. Kamu makin teriak-teriak di telepon polisi. Jadi tunggu saja. Kalau gak dibuka ya sudah. Berdoa lagi.
Cari lagi teman baru yang bisa beri pertolongan buat kau. Saat yang gak ada lagi, tunggu dengan ucapan syukur. Ketika kamu lakukan 3 area ini, berdoa, berusaha, menunggu dengan ucapan syukur, cepat atau terlambat, Tuhan akan menjawab segala keperluan dan kebutuhanmu. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, mengapa kita perlu bersyukur? Bersyukur kunci menarik mujizat yang baru datang dalam hidup kita. Bersyukur itu mempercepat rencana Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Tapi komplain, bersungut-sungut, menggerutu, tidak tahu berterima kasih justru menghambat rencana Tuhan datang dalam hidup kita. Saudara tahu perjalanan bangsa Israel sebetulnya dari Mesir menuju ke perjanjian hanya cuma butuh waktu 40 hari jalan kaki sampai di tanah perjanjian. Tapi karena mereka Bapak Ibu sudah mengalami mujizat Tuhan, laut dibelah, dia berjalan di atas laut yang kering. Saya mau tanya sama saudara, jenis vacuum cleaner model apa yang bisa mengeringkan air laut? Coba cari di bawah ayat 1 ya. Ini betul-betul sampai itu laut dikeringkan. Kering bukan lumpur. Kalau masih becek lumpur, orang berat jalan menyeberang. Tapi ini sampai kering. Dia lihat dengan mata kepala sendiri Tuhan menyertai. Dan bahkan tentara Mesir di belakang dihalangi dengan angin sehingga tidak bisa menyentuh orang Israel. Begitu orang Israel sudah sampai di seberang, maka air itu menyelimuti semua pasukan Mesir. Mereka lihat mujizat begitu dahsyat, begitu hebat. Belum pernah terjadi sepanjang masa, bahkan sampai hari ini lagi. Nanti guys, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka menari memuji Tuhan. Berjalan lagi. 1 hari tidak ada air. 2 hari tidak ada air. 3 hari gak ada air. Mereka menggerutu, bersungut-sungut. Mereka menemukan sumur. Dan ketika mereka timba air itu rasanya pahit. Mereka langsung komplain sama Tuhan. Bagaimana mungkin kau Tuhan tidak berikan kami air. 3 hari lalu guys. Belum 1 minggu. 3 hari lalu kamu lihat Tuhan belah laut. Masa Tuhan gak bisa bikin air pahit jadi air manis? Kamu berdoa, jangan komplain, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan khawatir. Ya doa dong. Jangan pakai kekuatanmu. Akhirnya Musa mulai berdoa. Menyatakan semua isi. 3 hari loh Tuhan. Kami ini tidak minum. Masa engkau membiarkan kami mati di sini semua? Tuhan katakan Musa, lempar kayu di sebelah sumur itu. Maka sumur yang pahit akan berubah jadi air yang bisa diminum. Musa melakukannya. Dan air itu berubah seketika menjadi air yang bisa diminum. Guys, orang kalau bersungut-sungut, semua jalan tertutup. Tapi orang kalau bersyukur, masalah sebesar apapun, pintu boleh tertutup rapat-rapat, selalu ada jalan tikus yang Tuhan bukakan. Bersyukur itu mempercepat rencana Tuhan. Bangsa Israel gara-gara bersungut-sungut terus. Akhirnya harusnya 40 hari masuk tanah perjanjian. Jadi 40 tahun. Saudara bisa bayangkan. Saudara sedang berdoa buat jodoh. Udah usia 40. Gak dapat. Karena bersungut-sungut. Baru 40 tahun kemudian saudara dapat. Umur 80 dapat jodoh. Siapa yang mau sama kita? Makanya berhenti bersungut-sungut. Aku udah perawan tua lupa jujur. 45 tahun masa gak dapat jodoh. Semua teman-teman kelasku sudah punya banyak anak. Bersyukur. Teman-teman kami yang bersyukur gak dapat jodoh. Saya kasih tahu. Saya punya teman gendut. Pendek. Di Australia, pulang Australia. Karena makanannya enak. Tambah gendut. Dia datang ke gereja. Dia lihat satu perempuan cantik yang minta ampun. Dia berkata, Tuhan,
Aku pengen sekali dapat tuh cewek. Kurus, langsing, tinggi. Udah gak masuk di akal tuh orang mintanya. Lihat wajah dong, cermin. Tapi karena dia berdoa, dia berusaha, dia bersyukur. Serta tiba-tiba dia dikenalin sama cewek itu. Dan kemudian dia deketin cewek itu. Gak tahu kenapa. Ketika dia menyatakan I love you, cewek itu dibutakan sama Tuhan. Yes, I love you too. Oh my goodness. Tuhan bisa membutakan mata perempuan cantik. Waktu saya menikah, ya ampun jadi angka 10. Satu kecil, satu gemuk. Bersyukur. Berapapun usiamu, apapun penyakitmu gak sama-sama, bersyukur. Sudah tahu, ini ternyata yang menarik rahasia Yesus. Sebelum dia melakukan mujizatnya, dia selalu awali dengan doa dan ucapan syukur. Yang pertama, pada waktu Yesus sedang berhadapan dengan 5.000 orang kelaparan. Sedangkan Yesus di tangan tidak ada apa-apa. Dia berkata kepada Filipus di dalam Yohanes pasal 6 maksud saya. Adakah sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang kelaparan ini? Filipus gebrak, uangku 200 dinar. Sekalipun dibelanjakan roti tidak akan pernah mengenyangkan mereka, Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus ingin menguji, mari berikan apa yang kau punya kepada Tuhan. Aku akan lipat gandakan. Aku gak peduli dengan keterbatasanmu, dengan kemampuanmu. Yang penting apa yang kamu punya serahkan kepadaku. Filipus tidak siap. Kemudian di sini Andreas berkata, tadi aku ketemu anak kecil. Dia punya 5 roti 2 ekor ikan. Izinkan aku meminta roti dan ikan itu dan menyerahkan kepadamu. Dan saudara tahu Yohanes 6 ayat 11. Ketika Yesus mengambil roti itu, ia mengucap syukur. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk itu. Demikian juga diperbuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 5.000 orang kenyang, sisanya 12 bakul. Mungkin hari ini kau punya uang di rekening cuma 10.000. 100.000, 1 juta. Saya katakan, waktu kamu bersyukur, waktu kamu berterima kasih sama Tuhan, waktu kamu serahkan sama Tuhan, 5 roti, anggap 1 roti 50.000, anggap 1 roti 10.000, kali 5, 50.000, anggap 1 ikan 50.000, 2 ikan 100.000, sekalipun 200.000 itu uang, 5 roti dan 2 ekor ikan, atau 150.000. Ketika kita serahkan sama Tuhan, siapa yang menyangka seisi keluargamu dipelihara Tuhan? Saya jujur sama saudara sampai hari ini, kami harus pikirkan tiap bulan 3 miliar untuk memberi makan dan pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia, menggaji guru-guru di pedalaman Indonesia melalui Yayasan Tangan Pengharapan 3 miliar. Siapa di sini seorang donatur konglomerat yang mau kasih 3M? Berarti setiap bulan saya buang 1 rumah 3 miliar ke laut. Siapa konglomerat yang mau menyerahkan uangnya setiap bulan 3 miliar? Siapa? Gak ada yang mau. Yang kami lakukan, saudara tahu, waktu awal-awal pandemik, semua donatur berkata, beberapa donatur, beberapa teman-teman kirim email, kirim WA berkata, I'm sorry Joe, saya punya bisnis juga bermasalah. Saya punya keuangan juga melarat. Kami gak bisa lagi support Tangan Pengharapan. Saya bisa mengerti. Kebutuhan bertambah. Kami harus memberikan sembako bagi mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Kami harus memberi makan buat mereka-mereka yang terlantar di jalan. Bendahara berkata setelah 3 bulan kami memberikan pertolongan buat mereka. Pak, semua minus. Keuangan kita minus. Kalau Bapak lanjutkan lagi maka yayasan ini tutup. Saya menghadap ke atas. Berapa uang yang tersisa di bank? Sekian, oke. Bapak, aku bersyukur. Biar namamu dipermuliakan. Aku terus memberikan kepada orang membutuhkan. Sampai hari ini kami tidak pernah berhenti
untuk menyalurkan 3 miliar kepada bangsa Indonesia. Saya beritahu sama saudara, kalau 3 miliar Tuhan cukupkan, apalagi kebutuhanmu yang cuma 30 juta. Apalah artinya kebutuhanmu yang cuma 50 juta? Apalah artinya kebutuhanmu cuma 60 juta? Apalah artinya kebutuhanmu cuma 100 juta? Kalau Tuhan cukupkan kami 3 miliar, maka Tuhan yang sama akan cukupkan segala keperluanmu. Yang penting di sini serahkan dengan ucapan syukur. Tuhan gak tertarik kau komplain. Tuhan pengen anak-anaknya itu hidup dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Berikutnya, sebelum Yesus lakukan mujizat yang lebih berat lagi, dia melihat Lazarus yang mati 4 hari. Secara biologis sudah gak mungkin orang kalau mati 4 hari masih bisa hidup. Karena cairan di kepalanya itu sudah mengering. Sekalipun dia hidup dia bisa idiot. Kemudian ketika Yesus berada di depan kubur Lazarus, kitab mengatakan, Yohanes 11 ayat 41-42, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan dia berkata, Lazarus bangkitlah. Udah gak ada alat musik. Lazarus yang 4 hari mati tiba-tiba duduk, berjalan. Dibuka kain kafannya, dites. Normal. Gak idiot. Wow. Bisnismu yang mati. Karirmu yang mati. Pasangan hidupmu yang meninggalkan engkau. Istrimu yang meninggalkan engkau. Udah gak ada harapan lagi. Saya kasih tahu, waktu kau bersyukur, apapun yang telah mati Tuhan bisa hidupkan kembali. Berikutnya, Lukas pasal 17 ayat 11-19. Kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan sama Tuhan. Di mana ketika Yesus sudah berjalan dari Galilea menuju ke Yerusalem. Dia melewati perbatasan antara Galilea dengan Samaria. Kemudian di situ ada 10 orang kusta yang berteriak dari jauh, Yesus sembuhkan aku. Kemudian Yesus berkata, tunjukkan dirimu kepada imam, maka engkau akan sembuh. Kenapa? Orang kalau sakit kusta harus menghadap imam. Karena imam itu ada seperti dokter yang mengesahkan apakah dia masih kusta atau sudah sembuh dari kustanya. Sesuatu tahu dari 10 orang itu yang diperintah sama Tuhan Yesus, sampiri dirimu kepada imam. Dalam perjalanan mereka menuju kepada para imam, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan imam menyatakan bahwa kamu sembuh dari kusta. Tapi dari 10 orang tersebut cuma ada 1 orang yang kembali sama Yesus dan tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata, terima kasih atas perbuatanmu yang luar biasa Tuhan. Aku telah disembuhkan. Yesus berkata begini, di mana 9 yang lain? Di mana mereka? I don't know. Mereka gak tahu berterima kasih. Karena kau mengerti dan tahu berterima kasih. Kau bukan cuma sembuh dari kustamu. Tapi hari ini aku mentahirkan kamu. Maka jari-jari yang putus mulai tumbuh. Bukan cuma disembuhkan, tapi disempurnakan sama Tuhan. 9 yang lain cuma sembuh, tapi jari-jari mereka masih buntung. Tapi 1 yang bersyukur dipulihkan secara kesempurnaan. Apapun yang kau sedang hadapi hari ini. Kau sudah hancur-hancuran. Kau sudah hilang habis-habisan. Kau sudah gak ada harapan. Waktu kamu bersyukur, Tuhan bisa kembalikan apa yang telah hilang berlipat kali ganda. Terakhir, kemudian saya selesai. Mengapa kita perlu bersyukur? Supaya kita tetap jadi berkat. Orang yang sudah terima banyak pertolongan, dia gak mungkin bisa tinggal diam. Dia bukan cuma bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan dan orang lain. Tapi orang yang sudah menerima pertolongan, dia adalah orang yang bisa melakukan tindakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan juga.
Jadi orang yang bersyukur itu bukan cuma pasif. Orang yang bersyukur itu harus aktif. Orang yang bersyukur itu bukan cuma tinggal diam dan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi dia mulai lakukan sesuatu kepada sesamanya. Itu adalah orang yang bersyukur. Dia ada tindakan, mengekspresikan rasa syukurnya dengan berbuat baik juga kepada orang lain. Saya ingat, tahun 96 kami pindah Australia sama istri. Kami merintis gereja di kota Sydney. Tapi tahun 98 Indonesia goncang. Banyak sekali student-student yang sudah dikirim ke Australia. Orang tua mereka udah gak bisa support lagi. Dan mereka pulang gereja berkata sama saya. Dan Henny, Ko Jojo, aku udah gak punya uang lagi untuk pulang transportasi. Aku gak punya uang lagi untuk beli makan siang, makan malam. Karena orang tua udah berhenti untuk kirim biaya bulanan. Karena orang tua ngalami goncangan di Indonesia. Dolar melompat jadi sangat tinggi. Saya bilang jangan khawatir. Tuhan akan tolong kamu. Saya kasih uang $50. Ada datang lagi. Temen yang lain saya kasih uang $100. Minggu depannya kasih uang lagi $50. Istri saya masakin makanan buat mereka. Sudah kami lupakan. Orang tuh kalau berbuat baik sama orang berbuat jahat tuh sama. Apa yang kita lakukan kepada orang lain kita lupa. Waktu kita sakitin orang kita lupa. Waktu kita berbuat baik ke orang itu gak lupa. Orang itu kita lupa. Tapi kata orang yang dibikin baik sama saudara. Orang yang menerima kebaikan sama saudara. Orang yang dijahati sama saudara. Tidak pernah lupa. Ingat itu. Ingat itu. Mungkin kau lupa menyakiti. Kau lupa berbuat baik. Tapi mereka tidak pernah lupa. Mereka menerima kebaikan. Dan guys, apa yang terjadi? Waktu kami kembali ke Indonesia. Dia lihat di media sosial. Saya sama istri udah balik ke Indonesia. Dia kirim messenger Facebook. Aku pengen ketemu Ko Jojo. Oh yes. Kami ketemu di Plaza Indonesia. Dan dia bilang begini. Ko Jojo inget gak tahun 98. Itu 2007, 2009. 10 tahun yang lalu. Ko Jojo kasih saya uang $50. Dari situ saya gak pernah lupakan kebaikan Ko Jojo. Hari ini saya mau support Tangan Pengharapan. Karena Ko Jojo sedang bergumul untuk memberi makan dan pendidikan buat anak pada yang izinkan aku untuk membalas budiku untuk menjadi donatur dari Tangan Pengharapan. Wow. Orang yang bersyukur adalah orang-orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Tadi malam salah satu volunteer kami menerima grand prize pergi ke Holy Land. Dia maju ke depan, dia menangis dan bersaksi. Dia sempat mengikuti perjamuan kudus 2 minggu lalu di gereja ini. Kemudian di perjamuan kudus itu saya memberi pesan kepada jemaat untuk melihat ayat tersebut dan membacanya. Dan mulai mendoakan supaya itu terjadi. Dan ayat itu berkata, apapun yang kau minta, minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia berdoa, Tuhan kami rindu pergi ke Holy Land. Tanah perjanjian. Dan pergumulan berkali-kali bertahun-tahun. 2 minggu lalu di perjamuan kudus ada ayat, minta. Dia berdoa minta. Kemudian 2 minggu kemudian, dia mendapatkan grand prize. Holy Land. Dia ngomong sama saya begini, Ko Jojo. Jo, mulai sekarang aku akan lebih banyak berbuat kebaikan. Karena aku telah melimpah dengan kebaikan. Itu adalah orang yang tahu bersyukur. Hari ini, saya rindu setiap saudara yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Yang sudah dipulihkan, yang sudah diberkati, yang sudah disehatkan. Ayo tolong buat mereka yang gak sehat. Saudara yang punya pekerjaan, mari tolong buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Saudara yang bisa sekolahkan anak, mari tolong buat mereka yang gak bisa sekolahkan anak. Saudara tahu kenapa alasan kami kembali ke Indonesia dari Australia? Karena kami cemburu dengan Australia, dengan Amerika. Semua anak bisa sekolah gratis dan mendapatkan pendidikan. Sekalipun anak itu cacat, anak itu wajib sekolah. Sedangkan di bangsaku, aku melihat begitu banyak anak-anak di pulau-pulau Indonesia gak bisa sekolah. Karena gak ada guru. Kecemburuan ilahi. Aku lihat di Australia, Amerika. Kemudian saya bersama istri putuskan tinggalkan itu benua. Kita bikin sesuatu buat negeri ini. Kita juga harus punya moto. Setiap anak di pedalaman wajib sekolah. Tidak ada yang gak bisa sekolah.
Kenapa? Rasa syukur. Saya rindu setiap saudara bukan orang yang gak tahu diri. Udah menerima kebaikan Tuhan, udah menerima pertolongan Tuhan, sudah gak lakukan sesuatu bagi orang lain. Itu arti daripada bersyukur. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda